Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana caranya membuat animasi loading dan juga countdown untuk opening pada Microsoft PowerPoint. Dan di sini saya menggunakan Microsoft PowerPoint tahun 2016. Nah, seperti pada umumnya, untuk pertama kita harus menyediakan terlebih dahulu slide kosong. Nah, untuk menambahkannya teman-teman bisa klik di home, kemudian new slide, dan di sini ada slide yang blank atau yang kosong. Nah, kemudian setelah itu, kalau saya sendiri biasanya lebih mempersiapkan terlebih dahulu objek-objek yang akan dipakai, dan setelah itu saya memberikan animasi kepada semua objek yang akan saya pakai sebagai animasi. Nah, untuk pertama kita akan menambahkan objek bentuk persegi panjang. Mungkin teman-teman juga sering ya melihat loading dalam sebuah film, dalam sebuah game gitu. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah persegi panjang. Nah, segini saja cukup, dan kita letakkan di tengah. Nah, setelah ini kita pun menambahkan persegi panjang satu lagi. Gunanya apa? Gunanya itu sebagai luaran atau sebagai outline-nya. Nah, untuk outline sendiri berarti shape filenya kita bikin novia, dan outline-nya kita ambil warna putih saja yang lebih kontras, dan ketebalannya kita ubah di weight jadi 3 cukup. Nah, kita sesuaikan teman-teman dengan persegi panjang yang awal yang tadi sudah kita tambahkan terlebih dahulu. Sesuaikan ini gimana bagusnya saja kita mengatur ya. Nah, mungkin sudah cukup ya, sudah cukup. Nah, kita simpan di tengah-tengah. Kemudian objek apa lagi? Objek yang akan kita masukkan lagi yaitu tulisan loadingnya. Nah, cara mendapatkannya kalian pencet atau klik insert, kemudian di sini ada text box. Nah, kemudian kita akan tulis loading. Nah, agar lebih terlihat kita akan tambah ukurannya, dan tulisannya silahkan menyesuaikan sesuai dengan selera. Di sini saya akan menggunakan font ini, dan kita letakkan di bawah saja. Nah, mungkin cukup ya. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan gambar atau animasi lain, itu silahkan bisa. Oh ya, tadi ada yang terlewat. Agar animasinya terlihat lebih menarik, nah untuk objek persegi yang tadi yang di dalam, kita akan ubah shape filenya menjadi gradient, dan kita ambil yang menuju ke arah kanan. Nah, ini sudah berarti ya. Nah, ketika objek semuanya sudah siap, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memberikan animasi. Nah, yang harus kita berikan animasi di sini adalah yang pertama persegi yang tadi yang di dalam, kita ke animasi, kemudian animasi yang akan kita pakai adalah wave. Nah, karena ini arahnya ke atas, kita akan ubah ke effect option, kemudian kita pilih yang from left. Nah, seperti ini. Karena tadi pergerakannya terlalu cepat, kita ubah. Nah, untuk memudahkannya kita keluarkan dulu animation pen, klik. Nah, setelah muncul ini kita bisa melihat, oh tadi objek yang telah kita tambahkan animasi adalah
yang rectangle 4. Nah, di sini ada tombol, kita keluarkan, kita pilih ke timing. Nah, di timing untuk startnya kita pilih ke with pre-pause. Karena apa? Jadi ketika kita memulai slideshow, maka pergerakan animasinya tidak perlu menunggu kita mengklik mouse, tapi secara otomatis akan bergerak gitu. Nah, di sini kita ambil with pre-pause. Untuk durasinya kita ambil yang 5 second aja ya, biar lebih lama. Nah, kemudian kita klik OK, dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Udah bukan ya? Kemudian setelah persegi panjang ini kita berikan animasi, agar lebih menarik juga tulisan loadingnya kita berikan animasi. Animasinya apa? Itu sesuai dengan selera. Saya pribadi mengambil animasi titter. Nah, seperti ini. Nah, sama halnya seperti yang tadi, kita masuk ke timing. Nah, di sini timingnya kita pilih with pre-pause. Pre-pause, kemudian untuk durationnya itu 1, atau boleh silahkan menyesuaikan. Nah, di repeatnya atau pengulangannya kita pilih yang until end of slide. Jadi nanti animasi loading ini akan terus berulang sampai slide berikutnya muncul atau slide ini berakhir. Nah, kita coba slideshow. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah animasi loading yang bisa kita gunakan untuk opening PowerPoint kita agar bisa lebih menarik. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke animasi berikutnya. Sebagaimana tadi telah saya sampaikan, bahwasanya setelah kita membuat loading, kita akan membuat animasi countdown. Countdown itu kurang lebih adalah perhitungan mundur. Mungkin teman-teman pun sudah tidak asing lagi mendengarnya. Nah, caranya seperti apa? Seperti biasa, kita harus menyiapkan objek-objek terlebih dahulu. Di sini, objek yang saya gunakan, yang pertama ada sebuah lingkaran. Nah, cara membuat objeknya, kita tekan tombol shift pada keyboard. Nah, sambil ditekan, kita drag, kita buat lingkaran. Hal ini bertujuan agar rasio daripada lingkaran ini itu sama, jadi tidak lonjong, tidak menjadi elips, tapi menjadi lingkaran yang sempurna gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan untuk warnanya kita ambil yang lebih kontras saja, kita ambil warna putih. Nah, setelah itu kita memerlukan lagi sebuah lingkaran yang lebih kecil. Kita taruh di depan lingkaran yang tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Sisakan ruang kecil di bagian lingkaran besar. Untuk warnanya jangan lupa teman-teman, untuk warnanya, untuk outline-nya kita ambil putih saja, dan untuk fill-nya kita samakan dengan warna background atau warna slide yang kita pakai. Di sini saya pakai warna hitam. Nah, seperti ini ya. Kemudian objek mana lagi yang kita pakai, yaitu kita akan menunjukkan sebuah angka. Di sini kita kembali lagi ke text box dan klik di mana saja. Nah, kita akan hitung mundur mulai dari 5 saja. Dari 5. Nah, ukurannya kita ganti menjadi lebih besar. 100. Oh, ternyata masih kurang. 200. Nah, cukup lah ya. Oke. Nah, ini kita ubah. Nah,
Setelah semua komponen dirasa cukup, selanjutnya kita berikan animasi. Nah, untuk animasi yang lingkaran ini, terlebih dahulu kita klik kedua objek dengan cara tekan shift, kemudian klik objek lingkaran yang kecil, kemudian klik juga objek lingkaran yang besar. Nah, setelah itu kita ke Add Animation, dan animasi yang kita pakai adalah animasi well atau perputaran seperti jam. Nah, nantinya akan seperti ini. Oh maaf, yang 5 terambil ya. Kita ulangi. Add Animation well. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi animasinya tadi sudah ya. Nah, di sini jangan lupa di timingnya, atau lebih mudahnya seperti ini teman-teman. Pertama kita tekan shift pada keyboard, kemudian kita pilih kedua objek tersebut, kita grup terlebih dahulu. Nah, kemudian kita add animation, dan kita pakai animasi yang well. Nah, nantinya akan seperti itu. Kemudian seperti halnya tadi, kita ubah timingnya. Di sini kita with purpose agar tidak harus mengklik terlebih dahulu. Nah, di sini durasinya kita ambil 1 menit saja biar lebih cepat, 1 detik saja, maaf. Nah, repeatnya itu kita gunakan yang 5 kali karena kita akan menghitung mundur dari 5, kemudian oke. Nanti kurang lebih akan seperti ini. Oh, karena mungkin dirasa terlalu cepat ya, kita ganti timingnya menjadi 2 saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu gimana teman-teman? Nah, setelah itu kita masukkan angkanya. Nah, untuk angkanya berarti kita akan menggunakan animasi. Animasinya apa? Pertama kita add animation, animasi appear. Nah, berarti di sini kita akan menggunakan start with purpose. Nah, seperti itu ya. Kemudian selain animasi appear, kita pun harus menggunakan animasi lagi, yaitu animasi keluar atau disappear. Gunanya apa? Disappear ini gunanya agar nanti saat muncul angka berikutnya atau angka 4, angka 5 ini berarti menghilang. Nah, di sini nanti kita ubah lagi start with purpose. Nah, untuk yang disappear ini akan kita munculkan di detik kedua. Nah, detik kedua nanti kurang lebih akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu karena angka tersebut sudah diberikan animasi, kita tinggal copy atau kita tinggal duplicate dengan cara klik tombol Ctrl ditambah dengan Ctrl D. Nah, maka akan secara otomatis terduplikat. Nah, ini kita akan bikin 4, kemudian kita duplicate lagi, Ctrl D, kita bikin angka 3, kemudian seperti biasa Ctrl D, kita akan bikin angka 2, dan yang terakhir angka 1. Nah, setelah semua objek dirasa selesai, kemudian kita tipahkan di depan objek yang tadi. Nah, untuk yang 4 ini gimana? Berarti kalau tadi yang disappear itu delaynya 2 detik, nah maka yang ini yang 4 delaynya itu sama dengan
saat angka 5 itu keluar. Berarti di sini delaynya adalah 2 detik. Nah, begitupun dengan keluarnya. Berarti keluarnya pun sama, harus ditambah 2 lagi, berarti menjadi 4 detik. Nah, begitupun seterusnya. Yang 3, yang 2, yang 1. Nah, ini kita timpahkan dulu saja yang lebih mudah. Nah, kita sekarang tinggal atur timingnya. Berarti yang ini mengikuti keluarnya animasi yang 4. Berarti di sini delaynya 40. Kemudian yang ini tinggal ditambah 2, jadi 6 detik. Kemudian yang ini sama 6 detik. Yang ini tinggal tambah 2, 8 detik. Yang ini juga sama 8 detik. Yang ini di detik terakhir, detik 10. Nah, sudah. Kalau sudah, kita coba saja. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ini akan berfungsi sebagai opening PowerPoint yang kita buat, sehingga akan lebih menarik seperti itu. Nah, jangan lupa yang tadi, yang bulat, kita tambahkan animasi lagi. Animasi disappear, dan kita simpan di detik ke 10. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kalian pelajari untuk membuat animasi pada PowerPoint. Tinggal kemauan yang kita miliki untuk belajar terus-menerus dalam mendalami animasi di Microsoft PowerPoint. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.